Dewa Medis Terkuat. Bab 253 Sebuah Perbandingan. Kaisar Wu menempatkan Dongfang Rulong di belakangnya, memasukkan tangannya ke dalam saku dan melangkah maju. Sudah 60 tahun. Sejak kebangkitan keluarga Dongfang, kamu adalah orang pertama yang berani bersikap sombong kepada kami. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Aku, Dongfang Zansing, akan memberimu tumpangan. Begitu dia selesai berbicara, momentum Kaisar Wu meledak di tempat. Kaisar bela diri bintang 7. Aura itu seluas pelangi, seolah-olah Kaisar sedang datang. Begitu auranya keluar, siapa yang dapat menolaknya? Kebanyakan orang kaya yang hadir adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak mampu menahan tekanan momentum ini. Pada saat itu juga mereka tertekan, seluruh tubuh gemetar, muka mereka pucat pasi, dan mereka berkeringat deras. Mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Liu Wushuang dan Paman Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Mengungkapkan kegembiraan. Kedatangan Kaisar Wu berarti mereka berdua terselamatkan. Hahaha, kali ini, bukan saja mereka tidak akan mati, bahkan Xiao Chen pun akan dibunuh oleh penguasa super keluarga Dongfang. Dingin. Rasanya enak sekali. Kisah mendengus dingin dan hendak bergerak, tetapi tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu. Alisnya sedikit mengernyit, lalu dia berbalik dan berjalan ke arah Xiao Chen. Dongfang Zansing mengerutkan kening. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk berjalan sembrono di depanku? Namun sayang, kisah mengabaikannya sama sekali. Hal ini membuat Dongfang Zansing menyipitkan matanya dan menjadi marah. Pengadilan kematian. Siapa yang berani mengacaukan martabat Kaisar bela diri bintang 7? Jika Anda memprovokasi saya, itu akan menjadi kejahatan besar. Begitu dia selesai bicara, Dongfang Zansing mengangkat tangannya dan sebilah pedang melesat tepat ke punggung Kisah. Seperti dugaannya, pisau ini cukup untuk membunuh Kisah di tempat. Merasakan gerakan yang begitu kuat, dia pasti akan menghindar. Tapi, dia salah. Saat cahaya pedang itu datang dari belakang Kisah, Kisah sama sekali tidak bergerak, melainkan terus berjalan ke arah Xiao Chen dengan seenaknya, perlahan dan tanpa tergesa-gesa, bagaikan seorang kakek tua yang sedang berjalan-jalan, sama sekali mengabaikan serangan itu. Dan, itu hampir pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, kecelakaan terjadi. Tiba-tiba cahaya putih jatuh dari langit dan langsung mengenai cahaya pedang. Ledakan. Dua serangan itu saling bertumpang tindih dan meledak di tempat, membentuk hembusan angin kencang yang tidak kalah kuatnya dengan ledakan bom, dan bahkan lebih kuat. Kekuatan yang amat dahsyat itu menyebabkan banyak orang yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis. Namun, semua orang kaya di pihak Xiao Chen akan dilindungi oleh perisai pelindung berwarna putih pucat pada saat pertama. Adapun mereka yang datang untuk merayakan ulang tahun keluarga Liu, mereka tidak seberuntung itu. Banyak di antara mereka yang hancur di tempat. Dongfang Zansing tentu saja tidak peduli dengan orang-orang itu. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dan menatap pusat ledakan itu. Saat angin bertiup, debu mengendap, dan sesosok tubuh mengenakan jubah ungu tua bermotif naga muncul diam-diam. Dia mengenakan mantel yang sama dengan Dongfang Zansing, tetapi warna dan gayanya sedikit berbeda, tetapi bahannya sama berharganya. Tidak hanya itu, aura di matanya tidak kalah dengan Dongfang Zansing dalam hal apapun. Di bagian belakang mantel, ada kata besar, God of War, yang disulam. Anak Dongfang, keluargamu masih sangat jahat. Kamu menyerang seseorang dari belakang. Apakah kamu bahkan tidak peduli dengan wajah Kaisar bela diri bintang 7? Menghadapi ejekan pihak lain, mata Dongfang Zansing bersinar dengan kekejaman. Ye Wu Chen. Dasar bajingan, siapa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Dongfangku? Ye Wu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, meludahkan rumput kecil di mulutnya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku tidak senang denganmu, oke. Dongfang Zansing mengepalkan tinjunya. Ye Wu Chen, aku peringatkan kau, jangan cari masalah. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa meninggalkan kota iblis ini, percaya atau tidak. Bah, kamu tidak cantik, dan kamu masih ingin aku tidak meninggalkan kota ajaib. Lihat wajahmu yang tua, seperti sendok sepatu, aku tidak bisa makan hanya dengan melihatnya, aku hampir memuntahkan makanan yang kumakan tadi malam. Jika bukan karena Tuan Xiao, aku tidak ingin tinggal di kota ajaib sialan ini sedetik pun. Dongfang Zansing mengepalkan tinjunya. Ye Wu Chen. Sudah cukup kau membuat masalah. Jaga ucapanmu. Jika kau ingin mati,
aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Ye Wuchen mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu harus punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau kamu tidak punya kemampuan, apa yang kamu bicarakan? Dan, aku baru saja mengatakan hal yang salah. Maaf, wajahmu bukan wajah sepatu tanduk, tapi wajah ginjal babi. Wajah Dongfang Zansing berubah ungu. Aku membunuhmu. Begitu dia selesai bicara dan hendak menyerang Ye Wuchen, cahaya kemasan kembali jatuh dari langit, dan dengan suara keras, cahaya itu jatuh tepat di antara dia dan Ye Wuchen. Sebuah lubang besar yang dalam diledakkan langsung ke tanah, dan lantai semen serta marmer di sekitarnya runtuh di tempat, membentuk retakan yang sangat mengerikan sehingga semua orang tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di jantung mereka. Terutama saat melihat mantel masing-masing. Gayanya persis sama dengan milik Ye Wuchen, dan kata-kata, Dewa Perang, juga disulam di bagian belakang. Detak jantung semua orang tak dapat dielakkan menjadi semakin cepat. Kaisar bela diri lainnya. Dongfang Zansing, setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, emosimu masih saja buruk seperti sebelumnya. Apakah kamu ingin aku bermain denganmu? Feng Qingyang. Tatapan mata Dongfang Zansing menjadi tajam, niat membunuhnya sedikit menurun, dan dia malah menjadi lebih waspada. Pihak lain telah mengirim 2 kaisar bela diri berturut-turut, itu bukan masalah kecil. Jika perkelahian benar-benar terjadi, 2 lawan 1, dialah satu-satunya yang akan menderita. Mengapa kalian berdua ada di sini? Feng Qingyang memasukkan satu tangan ke sakunya, menoleh ke belakang dan tersenyum. Saya lupa memberitahu Anda, Tuan Xiao, dia sekarang adalah instruktur utama pasukan Ares kami, jadi kami tidak bisa membiarkan Anda menyentuhnya. Dongfang Zansing tidak dapat menahan perasaan bahwa pupil matanya mengecil. Dia tahu lebih dari siapapun siapa kaisar bela diri dari keluarga Shen. Mereka adalah sekelompok orang yang sombong dan kurang ajar. Mereka tidak akan menyerah kepada siapapun, kecuali pria itu. Shen Junlin. Tapi sekarang, mereka benar-benar datang untuk menyelamatkan Xiao Chen dan memanggil Xiao Chen, instruktur utama. Siapa sebenarnya Xiao Chen ini? Kartu. Kok bisa sebesar itu? Tepat saat dia ragu-ragu, Dongfang Rulong segera berbicara dengan sedikit air mata di suaranya. Paman, lenganku, termasuk bahuku, dipotong menjadi 2 oleh anak buah Xiao Chen. Kau harus membantuku melampiaskan amarahku. Kalau tidak, bagaimana keluarga Dongfangku bisa menjaga martabatnya? Dongfang Zansing mengerutkan kening, dan ekspresi tidak senang melintas di matanya. Aku tahu. Kau harus merawat lukamu dengan baik. Kau tidak perlu bertanya terlalu banyak tentang hal-hal di sini. Bab 254, Legenda Bangkit. Dongfang Zansing mengusap pelipisnya dan menghela napas dalam-dalam. Lalu matanya berangsur-angsur berubah dingin. Ye Wuchen, Feng Qingyang. Anak itu telah melumpuhkan putra sulung generasi ketiga dari keluarga Dongfangku. Keluarga Dongfangku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kalian berdua sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Dongfangku karena tidak menghormati kalian. Ah, benarkah? Ye Wuchen menampakkan ekspresi jijik di wajahnya. Apa maksudmu dengan tidak memberi kami muka? Feng Qingyang juga ikut bersenang-senang. Mau berkelahi. Kebetulan saja tinjuku akhir-akhir ini gatal, dan aku ingin meninju seseorang. Kalian berdua, jangan pergi terlalu jauh. Dongfang Zansing menghentakkan kakinya, momentumnya pun meledak, menguasai langit. Namun Ye Wuchen dan Feng Qingyang sama sekali tidak sopan, dan pada saat yang sama mengeluarkan momentum mereka sendiri untuk bersaing dengan mereka. Aku cuma mau menggertakmu, terus kenapa? Momentum gabungan mereka berdua tentu saja membuat Dongfang Zansing kewalahan, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia terhuyung mundur selangkah. Kalian sungguh tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal, apa yang dapat Anda lakukan? Ya, jika kamu tidak setuju, datanglah ke sini. Dongfang Zansing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Kedua orang ini sungguh tipikal orang yang terkenal tak tahu malu. Sering bekerja sama untuk menghadapi orang lain. Bukannya dia tidak mau bertarung, tapi dia tidak berani bertarung. Dua orang ini sungguh tidak tahu malu. Kalau dia bertarung dengan mereka berdua, ada kemungkinan besar dia akan terjepit ke tanah dan dipukuli oleh mereka. Pada saat itu, dia akan benar-benar malu. Namun, pada saat ini, 3 orang yang lebih kuat datang dari Cakrawala lagi. Kapan giliranmu sebagai pasukan Dewa Perang untuk menimbulkan masalah di kota iblis ini? Kau menggunakan jumlahmu untuk menindas segelintir orang.
Tanpa Shen Junlin, pasukan Ares telah kehilangan Shen Junlin. Apakah ini satu-satunya yang dapat kau lakukan? Satu-satunya orang yang berhak memutuskan segalanya di kota iblis adalah Dongfang. Mendengar ketiga suara ini, Dongfang Rulong langsung gembira. Hebat! Itu ayahku, paman keduaku, dan paman ketigaku. Hahaha, semua kaisar bela diri dari keluarga Dongfangku ada di sini. Bahkan jika dua kaisar bela diri dari pasukan Dewa Perangmu keluar pada saat yang sama, apa salahnya? Kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Dongfangku. Begitu kata-kata itu terucap, 3 cahaya keemasan jatuh dari langit satu persatu. 2 orang berdiri di samping Dongfang Zansing, dan 1 orang berdiri di depan Dongfang Zansing. 1 di depan dan 3 di belakang, berdiri dengan gagah. Matahari Timur, Bulan Bangga Timur, Harimau Gila Timur. Generasi kedua dari keluarga Dongfang dan 3 kaisar bela diri lainnya. Ada kesamaan di wajah beberapa orang. Kecuali yang ada di depan, ayah Dongfang Rulong, Dongfang Yaori, yang mengenakan pakaian sedikit berbeda, 2 orang lainnya mengenakan mantel yang sama, dijahit dengan benang emas, dengan naga dan burung phoenix terbang di sekitarnya, tampak sangat mendominasi. Di belakang keempat orang itu, kata Timur, sangat menyilaukan, bersinar dengan cahaya yang memabukkan. Ketika keempat orang ini muncul, semua orang kaya di Shanghai sangat gembira. 4 kaisar bela diri. Keluarga Dongfang adalah eksistensi seperti dewa, dan sangat mustahil untuk melihat mereka pada hari biasa. Tanpa diduga, hari ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Pada saat ini, beberapa orang bahkan merasa bahwa meskipun mereka langsung meninggal, mereka akan merasa puas di dalam hati. Dengan 4 kaisar bela diri yang bertanggung jawab, momentum mereka tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, tanah dipenuhi angin kencang, dan semua debu, termasuk kerikil, tertiup. Kekuatan yang dahsyat membuat orang merasa kebingungan. Namun, Ye Wuchen dan Feng Qingyang sama sekali tidak panik, tetapi tertarik untuk menggoda. Zizi, aku tidak menyangka keluarga Dongfangmu memiliki begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang datang bersama-sama, apa? Apa kamu mencoba memamerkan angka-angkamu? Mendengus. Dongfang Yaori mendengus dingin tanpa ampun. Setelah mendengus ringan, tekanan tak terlihat mengalir ke arah Ye Wuchen dan orang lainnya. Kekuatannya tampaknya telah mencapai puncak kaisar bela diri bintang 9. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri bintang 10. Oleh karena itu, bahkan Ye Wuchen, kaisar bela diri bintang 7, dan Feng Qingyang, kaisar bela diri bintang 8, sedikit kurang memadai. Keduanya terpaksa mundur beberapa langkah karena momentum ini. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya di udara, dan sosok Gongsun Wulei langsung muncul di depan mereka berdua. Dia melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hembusan angin menerobos tanah dan langsung menuju Dongfang Yaori. Dongfang Yaori mendengus dingin lagi, dan dengan jentikan jarinya, kekuatan meledak keluar, bertabrakan dengan kekuatan Gongsun Wulei, menimbulkan gelombang dahsyat, dan mereka berdua mundur selangkah pada saat yang sama. Kaisar bela diri bintang 9. Kau benar-benar berhasil mencapai kaisar bela diri bintang 9 juga. Ekspresi Dongfang Yaori terlihat sedikit jelek. Jelas saja, promosi Gongsun Wulei membuatnya merasa terkejut dan terancam. Gongsun Wulei, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak buruk. Kekuatan kakak Dongfang telah meningkat ke kaisar bela diri bintang 9, aku tidak boleh kalah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Mendengus. Dongfang Yaori mendengus dingin, sementara Ye Wuchen berkata dengan sedikit kebencian. Kakak kedua, kamu datang terlambat, iya. Bajingan dari keluarga Dongfang ini sangat sombong dan kejam. Gongsun Wulei tertawa dan berkata, Maaf, saya baru menyadari adanya peluang untuk menjadi kaisar bela diri bintang 10, namun sayang saya tidak menyelesaikan terobosan tersebut, jadi saya tertunda. Mendengar ini, Dongfang Yaori mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Gongsun Wulei, kalian, jangan terlalu bangga. Kalian hanya bertiga, dan kami berempat. 4 lawan 1. Apa kalian yakin bisa menjadi lawan kami? Dongfang Zansing juga berbicara dengan cara yang sama. Benar sekali. Ye Wuchen, Feng Qingyang, Gongsun Wulei, kalian bertiga sebaiknya tahu apa yang terbaik untuk kalian dan segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku, keluarga Dongfang, karena tidak menghargai kalian. Sebelum dia selesai berbicara, 3 sinar cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari selatan di atas langit.
Keluarga Dongfang, menggunakan jumlah kalian untuk menindas yang lemah, apakah kalian bersemangat? Bagaimana kalau keluarga Namong saya juga ikut terlibat? Saat suara itu berakhir, Namong Mingsu, Namong Mingsuan, Namong Mingsing, kaisar bela diri ketiga dari generasi kedua keluarga Namong, juga datang ke tepi sungai kota iblis. Pada saat ini, setiap orang hanya punya satu pikiran. Gila. Dunia pasti sedang gila hari ini. Berapa banyak kaisar Wu yang ada di negara bagian Yan? Mungkin ada kurang dari 200 orang termasuk 9 keluarga besar dan grup naga, bukan? Hari ini, 10 dari mereka datang ke sini sekaligus. Apa yang sedang terjadi? 10 kaisar bela diri. Jika mereka dibentuk menjadi legiun, mereka bisa menghancurkan seluruh negara. Melihat penampilan ketiga bersaudara keluarga Namong, wajah semua orang di keluarga Dongfang mau tidak mau terlihat jelek lagi. Menggertakkan gigi karena benci. Namong Mingsu, kalian bajingan, mengapa kalian ikut campur lagi? Kami tidak punya dendam terhadap keluarga Namong kalian. Benar sekali. Kalian, keluarga Namong, tidak seharusnya hanya duduk diam tanpa melakukan apapun dan datang untuk membuat masalah bagi kami. Keluarlah dari kota sihir sekarang juga. Bersambung.